Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Masih ingat dong sama persamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari waktu kelas 7 dulu? Masih ingatkah atau lupa? Baik, coba perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, 2x min 6 sama dengan 0 ini merupakan persamaan linear satu variabel. Di mana persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya terdiri dari satu variabel. Dalam contoh ini, variabelnya adalah x dan pangkat variabelnya adalah 1. Sekarang kita coba cari persamaan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Gampang ya, kita tinggal memakai operasi aljabar biasa. Jadi 2x min 6 sama dengan 0. Tujuannya kita adalah mencari nilai x. Maka kedua ruas kita tambah dengan angka 6. Oke, betul. Jadi 2x dikurangi 6 ditambah 6 sampai dengan 0 ditambah 6. Lalu kita operasikan, ketemu 2x sama dengan 6. Betul. Setelah itu diapakan? Kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi 2x per 2 sama dengan 6 per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi tinggal x. Lalu 6 dibagi 2 tinggal berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka x sama dengan 3. Nah, itu kan materi kelas 7. Materi kelas 9 harus nambah lagi dong tingkatan materinya. Nah, kalau di kelas 7, kita berbicara persamaan dengan variabel yang pangkatnya 1. Nah, di kelas 9, kita tambah pangkat variabelnya menjadi pangkat 2. Sesuai dengan namanya persamaan kuadrat, karena kuadrat adalah pangkat 2, maka persamaan di sini memiliki variabel yang pangkatnya 2. Sehingga muncullah materi yang disebut dengan persamaan kuadrat. Dari namanya saja sudah kuadrat, berarti nanti persamaan ini memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini pengertiannya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Ya. Sekarang kita masuk ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. A sama b adalah koefisien. A adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan b adalah koefisien dari variabel x. Sedangkan c adalah konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis persamaan kuadrat. Ada 3, yakni persamaan kuadrat asli, persamaan kuadrat murni, dan persamaan kuadrat tak lengkap. Yang pertama, kita bahas mengenai persamaan kuadrat asli. Persamaan kuadrat asli adalah persamaan kuadrat yang semua unsur di bentuk umumnya, atau dengan kata lain, sama dengan bentuk umumnya, yakni ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi nanti persamaan dari kuadrat asli itu adalah bentuknya seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0.
Nah, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat asli. Jadi, bentuk umumnya itu unsur di bentuk umumnya itu ada semua. Selanjutnya kita mencari nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? A-nya adalah koefisien pada variabel X kuadrat berapa? 1. Oke, betul. Lalu B adalah koefisien dari variabel X berapa? 5. Oke. Setelah itu C adalah konstanta. C sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Atau persamaan ini tidak memiliki suku X dan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh dari persamaan kuadrat murni adalah 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, di contoh ini persamaan ini tidak memiliki suku yang bervariabel X ya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai A dan C-nya. A-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan negatif 25. Jangan lupa tanda negatifnya diikutkan ya. Baik, kita lanjut ke persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap ini adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Atau persamaan ini tidak memiliki nilai konstanta. Bentuk umumnya nih, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Oke, contohnya seperti ini. X kuadrat min 9X sama dengan 0. Jadi persamaan ini tidak memiliki konstanta. Selanjutnya seperti sebelumnya kita mencari nilai A dan B-nya. A-nya sama dengan 1. A adalah variabel koefisien dari variabel X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien dari variabel X. Jadi B-nya sama dengan min 9. Cukup mudah ya. Oke, jadi dari beberapa penjelasan tadi, kita simpulkan. Jika persamaan memiliki bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dia disebut betul persamaan kuadrat asli. Setelah itu, yang kedua, jika persamaannya memiliki bentuk umum AX kuadrat plus C sama dengan 0, dia disebut persamaan kuadrat murni. Yang terakhir, jika persamaannya memiliki bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0, dia disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan jenis persamaan kuadrat berikut beserta nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini adalah persamaannya. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Apakah dia sudah termasuk ke dalam salah satu bentuk umum? Ya, bentuk umum persamaan kuadrat yang bagaimana? Oke, persamaan kuadrat asli. Karena persamaan ini memenuhi bentuk umum, yakni AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Persamaan ini mempunyai nilai A, B, dan C-nya. Berapa nilai A-nya? 1, betul. Nilai B-nya min 6. Jangan lupa ya, negatifnya tetap ikut. Lalu nilai C-nya 8. Oke, contoh kedua. Persamaannya adalah X kuadrat plus 5 sama dengan min 2X plus 15. Loh, kok rumit? Tidak sama dengan 0 lagi pula. Ya, tenang saja. Kita langkah pertama, kita harus mengubahnya yang ruas sebelah kanan harus sama dengan 0. Caranya bagaimana? Persamaan yang ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri. Nah, jadi seperti ini. Ketika dia pindah ruas, tandanya berubah, betul. Jadi, X kuadrat plus 5 plus 2X min 15 sama dengan 0. Setelah itu, kita operasikan. 5 dikurangi 15 sama dengan min 10. Jadi, jawabannya X kuadrat plus 2X min 10 sama dengan 0.
Dia termasuk jenis persamaan kuadratnya bagaimana? Betul, persamaan kuadrat asli. Setelah itu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah koefisien pada variabel X kuadrat berapa? 1. Kemudian B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan min 10. Cukup mudah ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tidak akan kita bahas sekarang, tapi kita bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk materi persamaan kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.